Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 41 yang bunyinya demikian, wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah engkau menukar ayat-ayatku ini dengan harga yang murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, belum lama terjadi polemik antara televisi nasional yaitu Trans 7 dengan Pondok Pesantren Lirboyo, di mana di acara tersebut Trans 7 menyebut seorang kiai menerima amplop dan seorang santri juga jalan ngesot, kemudian menyinggung harga sarungnya seorang kiai 500.000 bahkan sampai 12 juta sekian. Nah, ini apa maksudnya dari Trans 7 ini? Apa maksudnya? Kok sampai memberitakan tentang seakan-akan merendahkan martabat seorang kiai, merendahkan martabat pondok pesantren? Ingat, Pondok Pesantren Lirboyo itu telah melahirkan kiai-kiai yang luar biasa, yang menjadi pembela negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau Anda tim kreatif Trans 7 tahu dan pernah hidup di pesantren, pernah mondok di pesantren, pernah menimba ilmu di pesantren, kalian semua akan tahu bagaimana cara ta'zimnya seorang santri terhadap seorang kiai. Kalau jalan ngesot itu sudah pasti. Tidak ada seorang santri itu jalan berdiri sampai dekat kiainya, tidak ada. Itu su'ul adab. Saya pernah hidup di pesantren dan saya tahu ketika menghadap seorang guru, seorang kiai, baik itu mau belajar ataupun kita ini dipanggil oleh seorang kiai, jarak 10 meter itu sudah menurunkan lutut. Lutut ini yang dijadikan bantalan di atas ubin, di atas keramik, kemudian jalan pakai dengkul sampai ke hadapan seorang guru. Nah, kalau Anda telah melecehkan seorang kiai, melecehkan pesantren, jangan kira kiai-kiai itu yang punya pesantren itu hidup kekayaannya itu dari salaman-salaman orang. Beliau itu orang kaya. Beliau itu orang yang bertakwa, yang ditanggung rezekinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya kiai, beliau itu kayaknya luar biasa. Punya usaha, punya sawah, tanah banyak. Kenapa santri itu, bahasa pesantren itu cabis ya. Jadi ada salam template gitu, dengan amplop yang isi sekian, yang bervariasi sesuai dengan kemampuan santri-santri yang sudah keluar dari pondok pesantren, yaitu yang disebut dengan alumni. Nah, jangan bilang wajar kiainya kaya, wajar mobilnya Alphard, wajar sarungnya itu harganya 12 juta. Jangan berkata seperti itu. Ketika Anda merendahkan seorang kiai, maka sebaliknya Allah akan merendahkan dirimu. Bahkan Trans 7 akan terancam itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena seorang kiai itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman seagama, terlebih khusus buat para kreatif Trans 7 ya. Ada kisah nih saya sampaikan. Ini tentang pengabdian seorang murid, seorang santri terhadap kiainya. Anda pasti kenal yang namanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ini ada kisahnya. Beliau ketika berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini melihat wajahnya Kiai Syekhona Khalil Bangkalan ini merenung, gundah, ya lesu lah bahasanya begitu. Ditanya oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, kalau bahasa kita, wahai guru, wahai kiai, ada apa? Kenapa engkau termenung? Kenapa engkau lesu? Kenapa engkau gundah? Kata Syekhona Khalil Bangkalan, cincin ibunya, cincin ibu Nyai maksudnya, itu jatuh ke WC.
Otomatis kalau jatuh ke WC, dia itu turunnya pasti ke sepiteng. Tanpa pikir panjang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari langsung nyemplung ke sepiteng. Coba bayangkan, sepiteng itu tempatnya apa? Dicari di dalam sepiteng itu, mencari cincinnya Bu Nyai. Akhirnya diketemukan itu cincin, kemudian diberikan kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Diberikan kepada Ibu Nyai Khalil Bangkalan. Nah kemudian Syekh Hasyim Asy'ari ini karena kebaktiannya, karena taatnya kepada seorang guru, menjadi manusia yang luar biasa, menjadi pendiri Nahdlatul Ulama yang pengikutnya jutaan manusia di seluruh dunia, bahkan organisasi terbesar di dunia. Kemudian kisah yang kedua yang dialami oleh seorang kiai ahlul Quran, yakni Mbah Arwani Amin Kudus. Beliau bersama temannya sepulang dari sholat Jumat, waktu itu beliau mondok di Klaten, di pondoknya Kiai Mansur. Kiai Mansur itu tiba-tiba dawuh seperti ini dan berkata seperti ini, pengen nguras sepiteng. Tanpa pikir panjang itu Mbah Arwani Amin Kudus itu langsung ganti baju, langsung bergerak, dikurasnya itu yang namanya sepiteng. Beda dengan temannya yang tadi, masih banyak berpikir dan akhirnya tidak ikut mungkin untuk menguras sepiteng, tapi Mbah Arwani melakukan itu. Akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena pengabdiannya kepada seorang guru. Nah, disitulah sekarang beliau menjadi ahlul Quran yang muridnya di mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Diakui sanad keilmuannya beliau itu luar biasa. Saudaraku seiman seagama, mudah-mudahan polemik yang terjadi kali ini akibat tidak terjaganya perkataan, akibat kurang telitinya dari tim kreatif daripada Trans 7, akhirnya menimbulkan keresahan sendiri terhadap Trans 7. Kalau sampai warga, santri, alumni semuanya bergerak memboikot Anda Trans 7, maka disitulah titik apesnya Anda. Maka dari itu, untuk kedepannya berhati-hatilah ketika membuat berita. Mudah-mudahan kedepannya semuanya akan lebih baik lagi. Dan tidak ada lagi yang namanya merendahkan kiai, merendahkan pondok pesantren, dan merendahkan santri. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.